Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Alvin Prasetya dari kelas 03 TMSP 003 dengan NIM 2010103000262. Izinkan saya menyampaikan materi. Materi yang akan saya sampaikan adalah aliran dalam pipa paralel, mata pelajaran mekanika fluida 2. Materi: kombinasi dari dua atau lebih pipa seperti ditunjukkan pada gambar di slide berikut, sehingga aliran terbagi ke masing-masing pipa dan kemudian bergabung kembali, disebut sebagai susunan pipa paralel. Pada susunan pipa seri, debit aliran pada semua pipa adalah sama, dan kehilangan energi merupakan penjumlahan dari kehilangan energi pada semua pipa. Sedangkan dalam pipa paralel, kehilangan energi pada setiap pipa adalah sama, dan debit aliran merupakan penjumlahan dari debit pada setiap pipa. Dalam analisis pipa paralel, kehilangan energi sekunder ditambahkan pada panjang tiap pipa sebagai panjang ekuivalen. Ini adalah gambar dari pipa paralel, yang mana aliran dari pipa A dibagi menjadi 3 pipa, kemudian bertemu kembali menjadi satu pipa di pipa B. Dalam perhitungan tinggi, kecepatan biasanya diabaikan, sehingga garis energi berimpit dengan garis tekan. Dari gambar di atas, persamaan untuk menyelesaikan persoalan pipa paralel adalah HF1 sama dengan HF2 sama dengan HF3 sama dengan HFA sampai B sama dengan PA per Y ditambah ZA min buka kurung PB per Y plus ZB tutup kurung. Kemudian Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3, di mana ZA, ZB adalah elevasi titik A dan B, dan Q adalah debit pada aliran pipa utama. Terdapat dua persoalan pada pipa paralel, yaitu 1. Diketahui tinggi energi di A dan B, dicari besarnya debit Q. 2. Diketahui Q, dicari distribusi debit pada setiap pipa dan besarnya kehilangan energi. Pada kedua persoalan di atas, diameter pipa, sifat zat cair, dan kekasaran pipa diketahui. Persoalan pertama sesungguhnya merupakan persoalan pipa sederhana untuk menentukan debit, karena kehilangan energi sama dengan penurunan garis pada gradien hidrolik. Debit pada setiap pipa dijumlahkan untuk mendapatkan debit total. Persoalan kedua lebih rumit, karena baik kehilangan energi maupun besarnya debit untuk pipa yang manapun tidak diketahui. Untuk itu bisa digunakan langkah berikut untuk menyelesaikan masalah yang kedua. 1. Misalnya debit pada pipa 1 adalah Q1. 2. HF1 sama dengan HF2 menjadi HF1 pangkat setengah sama dengan HF2 pangkat setengah, menjadi akar dari 8 dikali F1 dikali L1 dikali Q1 kuadrat dibagi V kuadrat kali G dikali D1 pangkat 5 sama dengan akar dari 8 dikali F2 dikali L2 dikali Q2 kuadrat per V kuadrat dikali G dikali D2 pangkat 5, atau Q2 sama dengan F1 per F2 pangkat setengah dikali L1 per L2 pangkat setengah dikali D2 per D1 pangkat 5 per 2 Q1. Untuk Q3 sama dengan F1 per F3 pangkat setengah dikali L1 per L3 pangkat setengah dikali D3 per D1 pangkat 5 per 2 Q1. Kemudian yang ketiga, Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3, sehingga Q1, Q2, dan Q3 dapat dihitung. 4. Hitung kehilangan energi dan dapatkan nilainya. Ini adalah contoh soal dari pipa paralel.
Diketahui susunan pipa paralel karakteristik masing-masing pipa sebagai berikut. Diketahui L1 sama dengan 300 meter, L2 sama dengan 200 meter, L3 sama dengan 500 meter, D1 sama dengan 0,3 meter, D2 sama dengan 0,4 meter, D3 sama dengan 0,25 meter, F1 sama dengan 0,014, F2 sama dengan 0,0145, F3 sama dengan 0,017. Yang ditanya adalah Q1, Q2, dan Q3. Jawaban saya adalah Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Q2 sama dengan F1 per F2 pangkat setengah dikali L1 per L2 pangkat setengah dikali D2 per D1 pangkat 5 per 2 menjadi 0,014 per 0,0145 pangkat setengah dikali 300 per 200 pangkat setengah dikali 0,3 per 0,4 pangkat 5 per 2 sama dengan 2,694 Q1. Q3 kemudian Q3 sama dengan F1 per F3 pangkat setengah L1 per L3 pangkat setengah dikali D3 per D1 pangkat 5 per 2 sama dengan 0,014 per 0,017 pangkat setengah dikali 300 per 500 pangkat setengah dikali 0,25 per 0,3 pangkat 5 per 2 sama dengan 2,316 Q1. Kemudian didapat Q total sama dengan 600 liter per detik menjadi 0,6 meter kubik per detik. 0,6 sama dengan Q1 ditambah 2,694 Q1 ditambah 2,316 Q1. 0,6 sama dengan Q1 2,694 ditambah 2,316. Kemudian 0,6 sama dengan Q1 50 dikali 5,01 5,01. 0,6 sama dengan Q1 5,01. Q1 sama dengan 0,6 dibagi dengan 5,01. Kemudian didapat nilai 0,119 meter kubik per detik. Kemudian untuk mencari Q2 sama dengan 2,694 dikali dengan Q1. 2,694 dikali dengan 0,119 sama dengan 0,32 meter kubik per detik. Debit yang didapat. Lalu Q3 sama dengan untuk mencari Q3 sama dengan Q3 sama dengan 2,316 dikali Q1 sama dengan 2,316 dikali 0,119. Kemudian didapatkan nilai debit Q3 sama dengan 0,275 meter kubik per detik. Terima kasih atas partisipasi Bapak dalam menyaksikan video yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.